Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tenang aja. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Dan saya yakin itu. Gangguan ini sembuhnya itu perlu proses bertahap ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus sabar menjalani ini gitu ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan mengenai puasa ya teman-teman. Karena sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan ya. Tentunya teman-teman yang sudah berkurang sensasinya atau sudah mulai membaik ya, pastinya ingin mencoba puasa. Dan akan saya bagikan tips-tipsnya ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman itu bisa termotivasi dan teman-teman itu semakin semangat ya. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah ketika saya itu mencoba puasa ya, karena di tahun pertama itu saya jujur aja dalam 1 bulan Ramadan itu saya nggak puasa, karena sensasinya itu masih banyak sekali ya teman-teman, dan secara fisik saya juga nggak kuat, karena juga masih konsumsi obat ya. Tapi alhamdulillah di tahun kedua saya sudah bisa ya, walaupun di situ sensasi masih ada kadang nyolek-nyolek gitu ya teman-teman ya, cemas juga masih kadang nyolek-nyolek. Nah, tipsnya apa saja dan apa saja yang saya jalani ya teman-teman. Pertama adalah dimulai dari kita itu sahur ya. Pas pada sahur ya teman-teman, saya sahurnya itu saya mepetin ya di waktu-waktu mau imsak itu. Jadi sebelumnya sudah disiapin dulu ya, makanan udah disiapin, minum juga sudah disiapin ya. Tapi saya makannya itu ya sebentar-sebentar sebelum inilah, sebelum imsak ya teman-teman ya. Nah, apakah porsinya ditambahin ya? Pada saat itu saya itu lebih ini ya teman-teman ya, sebenarnya nggak ditambahin terlalu banyak itu enggak ya. Jadi tetap porsi biasa ya, kadang ya ditambahin lah ada 1 sendok atau 2 sendok gitu. Jadi bukan berarti karena nanti siangnya nggak makan saya itu saya double porsinya, itu tidak ya teman-teman ya. Cuma untuk lauknya ya pada saat apa namanya sahur ya, saya itu lauknya agak komplit ya, nggak mewah tapi ya agak komplit gitu ya. Jadi untuk ayam atau ikan saya selingin ya. Jadi kalau hari ini ikan, besoknya ayam gitu ya. Dan proses masaknya juga masih direbus atau dikukus atau dibacem gitu ya, bacem sama kecap saja gitu ya. Saya dulu itu seperti itu. Terus telur juga nggak didadar ya teman-teman, atau diceplok itu enggak. Saya masih konsumsinya itu telur yang direbus, terus saya ambil putihnya saja gitu ya teman-teman. Dan untuk minum ya, minum saya tetap air hangat ya teman-teman ya. Jadi pas pada saat apa namanya sahur saya tetap minumnya air hangat. Dan pada saat itu juga saya masih konsumsi vitamin B kompleks ya. Nah, ini saya lakukan ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika setelah sahur ya teman-teman, usahakan jangan tidur ya. Karena saya dulu pun pas pada saat sudah sahur gitu ya, saya usahakan juga nggak tidur teman-teman ya. Jadi ya biasalah kalau habis sahur itu kan biasanya itu ngantuk ya, dan teman-teman itu nanti apa namanya rebahan atau tidur ya, itu takutnya bisa memicu ya, karena untuk penderita gangguan asam lambung ini kan walaupun sudah mulai membaik itu agak-agak masih sensitif gitu. Jadi usahakan setelah makan itu jangan rebahan atau tidur ya. Ya cari kesibukan saja ya di dalam rumah atau di luar rumah gitu ya. Jadi kalau masih gelap ya biasalah saya sibukkan dengan di dalam rumah gitu ya. Di dalam rumah entah apalah, entah di ruang tamu, apa beres-beres apa. Nah, nanti kalau sudah apa namanya di luar rumah itu sudah terang gitu ya, biasanya saya keluar dari rumah. Nah, ini saya rutin ya teman-teman ya, keluar dari rumah gitu ya. Intinya kita nikmatin udara pagi ya, karena itu kan bagus sekali ya, belum banyak tercemar polusi. Nah, itu teman-teman ya, ini penting sekali. Jadi untuk teman-teman ya, ketika mau mencoba puasa, waduh takut sensasi ini muncul, sensasi itu muncul, tenang aja teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tahu juga nih sensasi apa saja nih yang muncul pada saat puasa ya. Nah, setelah saya lakukan itu ya, aktivitas itu, terus nanti siangnya usahakan teman-teman itu apa namanya, tidur siang ya, istirahat siang gitu. Karena biasanya sudah memasuki jam-jam 11 gitu ya, jam 11, jam 12 itu kan sudah lemes banget gitu ya. Itu apa, terasa ngantuk nggak apa-apa, istirahat saja ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu lama, karena saya dulu juga mencoba, wah, apa namanya, tidurnya salah main lah kalau yang sudah bisa tidur ya, yang kadang kan ada yang masih siangnya susah tidur, itu sudah bisa tidur tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti bangunnya itu jadi lemes. Jadi lemes banget lah, nanti kalau lemes nanti teman-teman takutnya ke-trigger lagi gitu ya, jadi apa namanya, cemas lagi gitu. Dan saya dulu itu, saya usahakan itu maksimal itu 2 jam ya teman-teman ya, maksimal 2 jam. Tapi yang sering saya itu paling 1 jam ya, pada saat tidur siangnya itu. Nah, nanti pada saat saya itu bangun tidur ya, ya biasa masih lakukan aktivitas seperti biasanya ya, cuma ya
kita kondisikan dengan badan kita, jangan terlalu capek gitu ya teman-teman ya. Terus sore harinya nih, nah ini penting sekali ya, karena biasanya di sore hari ini kan energi benar-benar sudah drop ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah memasuki di sore harinya ya, usahakan teman-teman itu keluar dari rumah ya. Nyelimur kalau bahasa Jawanya dulu. Pada saat saya itu dulu masih kecil, masih belajar puasa, itu saya kan diajarin ya sama orang tua. Kalau aduh mak kok ini udah rasanya ini perut seperti ini, ayo ayo mak, ayo le ke sini. Maksudnya ayo ayo ke sini, main yuk ke sana, main yuk ke sana. Nah, itu seperti itu ya. Saya ingat nah, ingat sekali waktu itu gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya biasakan dengan metode seperti itu. Jadi ketika waduh kok ini udah lemas banget, kayak nggak kuat, kayak apa, saya alihkan gitu ya, nyelimur atau nyelimur gitu ya. Kalau sekarang itu ya bahasanya mungkin apa ya, ngabuburit gitu ya. Jadi mencari apa namanya aktivitas di luar ya, mungkin yang bisa menyenangkan pikiran kita gitu ya. Nanti kan terhibur, kalau terhibur itu kan apa namanya, rasa yang kayak lapar, terus kayak rasa nggak enak, itu kayak nggak kerasa gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti pas pada saat buka puasa ya, teman-teman usahakan nih ya, jangan langsung makan berat nih. Air putih hangat ya, air putih hangat dulu gitu ya, udah turun ya sambil duduk ya, biasanya saya itu makan kurma dulu ya teman-teman. Ini yang cocok makan kurma ya, kan ada juga yang nggak cocok. Jadi kalau yang cocok kan apa namanya, makan kurma itu juga bagus ya, karena itu manis ya, untuk mengembalikan apa namanya, energi kita ya yang lemes tadi gitu. Nah, setelah apa namanya, minum air hangat, makan kurma, biasanya saya sholat dulu teman-teman ya, sholat dulu. Baru habis sholat itu saya makan nasi ya. Masih dengan menu yang sama, artinya kalau nggak ayam ya ikan ya, terus saya itu telur, putihnya telur ya, diselingin dengan tahu atau tempe. Ya mungkin kalau teman-teman mau tahu tempe ya nggak apa-apa gitu ya. Ini tergantung menunya kalian masing-masing gitu ya. Jadi tahu, tempe, ayam, ikan, baik menu sahur maupun menu buka gitu. Jadi saya masih ini apa namanya, ya bener-bener masih menjaga gitu ya teman-teman ya, masih apa namanya, kondisi gitu ya. Kalau sudah membaik pun saya tetap masih menjaga. Jadi saya usahakan itu makanannya juga agak komplit gitu ya. Nggak terlalu mewah tapi ya komplit lah gitu. Ayam atau ikan ada gitu, telur, tahu, tempe, sayur tetap ada. Nah, itu di buka puasa juga kadang saya tetap makan buah ya. Pepaya atau pisang atau pir gitu ya teman-teman ya. Dan intinya buah yang cocok, jangan yang asam-asam ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, nanti setelah 2 jam gitu kan, nanti kalau teman-teman sudah apa namanya, taraweh atau apa gitu ya, udah pulang ya biasanya ya ngemil. Kalau saya itu ngemilnya itu sih ya nggak macam-macam ya teman-teman ya, saya cemilannya itu ya paling kadang kayak gitu doang, apa namanya, pisang apa namanya, pisang kepok itu yang dikukus, ini pun juga ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya. Jadi intinya cemilannya yang cocok aja. Hindari yang apa namanya, cemilan-cemilan berminyak dulu, karena biasanya kan kalau puasa itu nanti siangnya apa namanya, di sini itu kerasa banget tuh di leher gitu ya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya, baru nanti sekitar jam 9-an saya sudah tidur lagi gitu. Dimulai lagi nanti pas sahur gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak usah bingung ketika mau mencoba puasa gitu ya. Intinya pertama adalah niatkan dulu. Nah, sekarang saya bahas nih, sensasi apa yang muncul di bulan apa namanya, ketika kita puasa gitu ya, teman-teman ya. Semoga nanti ketika teman-teman itu mulai belajar nih, mau puasa lagi, terus apa namanya, muncul sensasi seperti ini, teman-teman nggak khawatir ya, nggak cemas ya. Yang pertama adalah ketika kita itu pagi-pagi ya, memasuki siang ya, teman-teman ya, itu badan kita itu akan sedikit kayak nggak enak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah berpikiran gini, waduh, waduh, ini kenapa lagi nih? Ini kenapa lagi? Gitu. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu normal ya teman-teman ya, biasa ya. Apalagi untuk penderita gangguan asam lambung yang baru-baru membaik ya, itu hal seperti itu pasti apa namanya, akan kerasa ya. Kalau nggak kerasa ya alhamdulillah berarti ya teman-teman ya. Karena orang normal pun ya, itu biasanya di jam-jam segitu ya, udah jam 8, jam 9 itu pasti perut juga keroncongan ya. Ini biasanya terjadi di awal-awal saja ya teman-teman, yang saya rasakan itu sekitar 3 sampai 4 hari gitu, itu merasakan seperti itu. Dan saya ingat juga pas pada saat dulu saya itu masih normal pun ketika puasa, ya di awal-awal, di hari-hari awal gitu ya, hari 1, 2, 3 itu masih kadang seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir lah, nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu wajar gitu ya. Karena untuk apa namanya, puasa ini ya kan ada yang ketika paginya itu masih seger gitu ya,
terus nanti siangnya juga masih seger, tapi sorenya sudah loyo banget. Terus ada yang paginya itu kayak kurang semangat, tapi siangnya juga sudah mulai seger, itu juga ada ya teman-teman ya. Jadi setelah itu nanti siang sekitar jam 11-an lah ya, setengah 11 sampai jam 12 itu biasanya terasa ngantuk ya teman-teman. Itu ya nggak usah tahan, kalau ngantuk itu ya istirahat aja ya teman-teman ya. Jadi istirahatnya itu ya jangan terlalu lama ya. Nah, ini sensasi-sensasi seperti pusing itu juga kadang muncul teman-teman, nggak usah panik ya. Biasalah orang normal aja kalau pas puasa awal-awal juga seperti itu, sama pusing ya, pusing gitu. Karena apa? Menahan lapar gitu ya teman-teman ya. Itu biasa. Tapi insya Allah kalau sudah diniatkan nanti juga akan kuat kok ya. Nah, nanti itu di sore hari ya teman-teman, ketika kita bangun tidur itu akan terjadi benar-benar lemes ya. Benar-benar lemas gitu ya. Itu yang saya alami seperti itu. Kalau teman-teman nggak merasakan seperti itu berarti bagus ya teman-teman ya. Kalau saya dulu itu pas di awal-awal itu pas bangun istirahat siang itu rasanya itu lemes banget ya teman-teman. Lemes gitu. Apalagi kalau tidur siangnya itu terlalu lama, bangunnya itu tambah lemes gitu ya. Nah, hal seperti ini juga nggak usah terlalu dikhawatirkan ya teman-teman ya. Kalau lemes seperti itu nggak usah dikhawatirkan, itu wajar lah, orang normal pun juga sama seperti itu gitu. Nah, nanti di sore hari ini ya, energi sudah habis, sudah drop, itu biasanya akan muncul yang kayak itu, waduh badan itu kayaknya sudah gak karu-karuan nih, kayak nggak enak gitu ya. Terus kadang itu kayak gemeter gitu ya. Nah, teman-teman pahami ini ya, karena kita ukur dengan kondisi kita. Kalau memang teman-teman itu benar-benar nggak kuat ya, teman-teman jangan paksakan ya, jangan paksakan kalau benar-benar nggak kuat gitu ya. Karena juga orang normal pun ya pada saat benar-benar energinya itu drop sekali, terus pokoknya udah nggak karu-karuan, udah sampai pusing banget gitu. Orang normal aja kadang juga nggak ini ya nggak sampai maghrib gitu, karena nggak kuat gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa wah ini saya nggak kuat, ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Intinya kan kita belajar gitu ya, kita memulai lagi nih, kita sudah ada niat untuk berpuasa di bulan Ramadan gitu ya teman-teman ya. Kalau saya itu gitu ya. Tapi dulu saya itu niat dan alhamdulillah ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga lancar sampai dengan selesai satu bulan Ramadan itu, dan alhamdulillah lancar. Walaupun masih ada sensasi-sensasi yang nyolek-nyolek, yang kadang cemas itu juga masih. Kadang ada tiba-tiba itu pusing gitu, makdieng gitu. Itu juga ada ya teman-teman ya. Dulu saya itu rasakan seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya, yang menurut saya ini spesial sekali ya. Jadi pas pada saat saya itu menjalani puasa itu ya, di 1 bulan itu ya, ini memang benar-benar ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi saya itu merasakan kondisi di lambung saya atau perut saya itu enak teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu kenapa ya, atau mungkin karena ini ya, di lambung itu kan yang tadinya setiap hari buat bekerja terus, terus diistirahatkan gitu ya, terus makan juga teratur kan, di jam sahur itu, terus sampai nanti makan itu habis maghrib itu kan rutin kayak gitu ya, teratur seperti itu. Mungkin bisa juga seperti itu ya, atau dengan pas kita itu berpuasa itu kalau ada radang atau ada luka itu jadi semakin sembuh. Saya juga nggak tahu juga ya, ini mungkin nanti dari orang medis ya, ahli medis gitu, itu bisa menjelaskan itu. Tapi pas pada saat saya itu menjalani puasa 1 bulan penuh itu, setelah itu ya, itu memang saya merasakan benar-benar ini di area perut, lambung itu benar-benar enakan gitu ya teman-teman, benar-benar enakan gitu ya. Nah, ini yang akan terjadi ketika teman-teman itu menjalani puasa itu seminggu itu, biasanya itu badan kita itu kurus gitu ya teman-teman, nggak usah khawatir. Saya itu dulu kalau puasa ya, pas sebelum terkena gangguan asam lambung ya, terkena gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Yang saya heran dulu pas pada saat puasa itu ya, itu malah ini badannya itu malah berat badannya itu naik gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena dulu itu kan merasa masih enak gitu ya, jadi habis makan tidur, habis sahur itu tidur gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, pas pada saat saya terkena gangguan asam lambung sudah membaik, saya mencoba puasa ya, itu benar-benar saya juga makannya saya atur. Nah, ini berat badan itu turun ya teman-teman, berat badan itu turun ya, jadi kurus lagi, sampai ditanyain, "Wah, kamu kambuh lagi kok kurus banget?" gitu. Ah, tapi saya kan udah biasa lah hal-hal seperti itu ya, biarin lah orang ngomong apa juga nggak apa-apa, yang merasakan kan kita gitu. Dan alhamdulillah saya itu merasakan kondisi yang benar-benar enak. Jadi yang saya harapkan juga ketika nanti teman-teman itu
bisa berpuasa ya, bisa kuat gitu. Yang saya harapkan juga teman-teman itu kondisinya tambah membaik. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, uh, uh, sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau memang benar-benar nggak kuat, jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau kita sudah niat, jalani dulu saja ya. Jadi masalah nanti sampai maghrib atau tidak, ya itu nanti juga nantilah dipikir, nanti nggak usah terlalu bingung. Jadi saya bagikan di sini adalah yang pengalaman-pengalaman saya ya, bagaimana tips-tipsnya dan bagaimana sensasi yang muncul ya, bagaimana kita menyikapinya. Dan alhamdulillah setelah puasa 1 bulan itu kondisi di lambung saya malah saya merasakan tambah enak ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Saya doakan selalu buat teman-teman ya, lekas membaik dan sembuh ya. Tenang teman-teman ya, saya yakin teman-teman akan sembuh. Oke teman-teman, lain kali disambung lagi ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.